Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025. Prabowo mengatakan telah menerima laporan dari para ketua umum partai terkait polemik yang tengah terjadi di masyarakat. Dia mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan bahwa akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR yang dipicu menjadi aksi demonstrasi massa yang terjadi. Diberitakan sebelumnya, isu kenaikan gaji anggota DPR RI tengah menjadi perhatian publik setelah beredar kabar bahwa penghasilan anggota legislatif bisa mencapai 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Berdasarkan aturan yang mengatur tentang gaji pokok anggota DPR RI sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Untuk anggota DPR RI non-pimpinan, rincian gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Tak hanya itu, keuntungan menjadi anggota DPR mendapatkan banyak tunjangan, diantaranya tunjangan suami atau istri sebesar 420.000, tunjangan anak 168.000 rupiah, tunjangan uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah, tunjangan uang jabatan sebesar 9,7 juta rupiah, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar 3,7 juta rupiah. Selain itu, yang semakin mengejutkan adalah anggota DPR juga mendapatkan tunjangan komunikasi sebesar 15,5 juta rupiah, hingga bantuan telepon dan listrik sebesar 7,7 juta rupiah. Melihat hal itu membuat masyarakat geram hingga berbondong-bondong datang ke gedung DPR Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban, gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setap apapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang kita sampaikan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut usai demo kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan permintaan Prabowo kepada DPR buka dialog dengan masyarakat usai demo pada Agustus kemarin.
Di situ Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan DPR untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog. Hari ini merespon situasi aksi protes massa di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025 yang memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan beberapa anggota DPR. Di situ juga pasalnya aksi unjuk rasa tersebut berunjuk anarkis hingga merusak fasilitas-fasilitas umum dan memakan korban baik luka maupun jiwa. Saya juga akan minta maaf serta meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik, kata Presiden Prabowo dalam konferensi persnya di Istana kemarin itu pada 31 Agustus 2025. Di situ juga penegasan Prabowo ini sampaikan usai penggelar rapat dengan para ketua umum partai politik di Istana pada minggu kemarin itu. Dalam konferensi, Prabowo juga menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog dan masyarakat terkait berbagai persoalan bangsa. Di situ dia memerintahkan seluruh kementerian, lembaga untuk bersedia menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik, koreksi atau perbaikan terhadap jalannya pemerintahan. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua kementerian atau lembaga untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan jalannya pemerintahan, kata Bapak Prabowo di situ. Selain itu juga, Presiden Republik Indonesia ini kembali mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang merupakan hak asalkan dilakukan dengan damai dan tidak melanggar aturan. Prabowo pun memastikan aspirasi pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dia juga mengatakan di situ kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kami lanjuti, kata Bapak Presiden Prabowo ini. Dan tindak tegasnya sementara merespon soal adanya tindakan anarkis ketika demonstrasi, Prabowo memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas. Meski begitu, Bapak Prabowo menegaskan tindakan itu tetap harus sesuai dengan hukum. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku, kata dia di situ. Sebab menurutnya aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah pada beberapa waktu terakhir ini telah mengarah kepada tindakan memar dan terorisme di situ. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan juga ada yang mengarah kepada memar dan terorisme, ujarnya di situ. Oleh karena itu, negara juga harus hadir dan melindungi rakyatnya jika ada tindakan anarkis tersebut. Namun, jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjara rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara. Wajib hadir dan melindungi rakyatnya, jelasnya Bapak Prabowo di situ. Di saat situasi tidak menentu, kita harus tetap berkomitmen memberikan fakta yang jernih di lapangan, ucapnya di situ. Bagaimana menurut teman-teman mengenai tentang demokrasi saat ini? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar.